Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, mungkin kamu sedang kebingungan, tiba-tiba ingat sama seseorang, namun orangnya nggak pernah memberikan sebuah kabar apapun kepada diri kamu, namun perasaan itu masih ada sampai dengan saat ini. Lalu bagaimana dia? Kabarnya dia, seseorang yang mungkin tak pernah ada kabarnya, tak pernah menjumpai kamu, namun kamu selalu merasakan energinya dia. Dan bagaimana kamu di dalam hatinya? Apakah ada sesuatu hal yang spesial atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa meneladani tentang pembacaan kita kali ini. Yang tak pernah ada kabar, bagaimana kamu di dalam hatinya dia. Kita akan cek dulu untuk energinya. Yang tak pernah ada kabar dari dia, bagaimana kamu di dalam hatinya. Kita cek. Ini adalah energinya dia. Yang tertoreh kepada sahabat kebahagiaan, di dalam hatinya dia, seseorang yang tak pernah memberikan sebuah kabar apapun kepada kamu. Seperti apa energinya? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Iblis Hutan bernomor 15. Mengindikasi bahwa apakah ada hal yang spesial di hatinya dia kepada diri kamu. Interpretasi dasar dalam pembacaan kartu tarot kuntilanak, jika kartu Iblis Hutan ini muncul, maka lebih ke jawaban tidak. Jadi yang tak pernah ada kabar, bagaimana kamu dalam hatinya, apakah dia masih mengingat kamu? Jawabannya adalah tidak. Karena Kevin melihat ya, ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh melekat. Entah ini bisa melekat ke orang lain, entah itu melekat kepada kesibukan, rutinitasnya. Jika dia tidak memberikan kabar apapun ketika dia meninggalkan kamu, tidak memberikan sesuatu kepada kamu bahwa ya aku lagi ngurusin ini dulu ya, kamu tunggu dulu. Kalau nggak ada konfirmasi semacam ini mengindikasi bahwa ada hal yang lain di dalam benaknya dia. Kabarnya ini udah lebih dari 15 hari Kevin. Gimana? Kalau lebih dari 15 hari Kevin melihat di sini ada sesuatu yang janggal di dalam pemikirannya dia tentang hubungan ini. Kartu bernomor 15 di kartu Iblis Hutan ini juga mempertandakan tentang hari. Jika dia tidak mengabari kamu selama 15 hari, memang ada sesuatu hal yang janggal. Karena Iblis Hutan ini terkait dengan godaan. Simbolnya ada sosok hitam berbulu. Ini adalah sosok genderuwo ya, dan di tengahnya di sini ada sosok Nyi Dasimah, di mana sosok iblis hitamnya di sini atau iblis hutan di sini dia mengendalikan Nyi Dasimah. Dan Kevin melihat orang ini mungkin sedang dikendalikan oleh sesuatu. Bisa dikendalikan oleh seseorang, orang lain selain dari hubungan kamu, atau mungkin juga pekerjaan, karena iblis hutan ini juga memiliki makna tentang pekerjaan, sahabat kebahagiaan. Tapi apapun itu juga, di dalam benaknya dia tidak ada sebuah pemikiran khusus untuk tertuju kepada diri kamu, karena orang ini pasti akan berupaya ya memanipulasi sebuah keadaan, karena kartunya adalah The Devil. Iblis hutan ini sama dengan kartu The Devil. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Star, sahabat kebahagiaan. Bagaimana dia sih ngejalin hubungan ini dengan kamu? Jika memang sudah 15 hari sahabat kebahagiaan tidak pernah memberikan sebuah kabar, mungkin kamu kayak ngerasa berharap agar dia kembali, agar ada sepatah kata dari diri dia dalam waktu dekat ini dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah bagian-bagian dari harapan terbesar kamu agar dia bisa kembali kepada diri kamu.
Tapi sepertinya apa yang kamu harapkan tentang diri dia ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jika dia meninggalkan kamu tanpa memberikan penjelasan di awal, mengindikasi bahwa orang ini memang tidak serius sama kamu. Karena Kevin lihat di sini, kemungkinan memang ada bintang lain di dalam pikirannya dia. Bintang lain di sini mungkin bisa berarti adalah orang lain. Kalau ini cinta bersegi, bintangnya di sini sudah pasti ke pasangan sahnya, bukan kamu. Jika kamu terlalu nunggu lama, lebih dari 15 hari di sini, mungkin kamu hanya berharap kepada sesuatu hal yang sifatnya ini tidak pernah menunjukkan sebuah komitmen atau sebuah kejelasan. Kartu pertama The Devil loh, Iblis Hutan. Iblis Hutan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah pemanfaatan saja. Jika datang, memang hanya memanfaatkan sesuatu, entah itu memanfaatkan dalam sebuah hubungan, memanfaatkan di dalam ranah gairah, atau memanfaatkan ke ranah uang. Sahabat kebahagiaan juga harus paham betul ketika kalian ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, orang tersebut itu pandai ghosting. Kalau ada masalah atau apa, dia pergi begitu saja tanpa memberikan sebuah penjelasan atau tanpa memberikan sebuah solusi. Ini mengindikasi bahwa orang ini tidak serius. Kita perlu menggunakan cinta secara mental kita agar kita bisa berpikir di dalam memandang cinta. Kalau kita di ghostingin sekali, 2 kali, untuk selanjutnya no, nggak mau. Kenapa? Karena ketika kamu bermain cinta kepada seseorang yang hanya hobinya ghosting, ini sama aja kamu seperti bermain kepada sosok iblis hutan atau the devil. Pastinya kamu melekat sama dia dan kamu seakan-akan diperbudak oleh diri dia. Karena kamu mudah sekali memaafkan, kamu mengampuni diri dia, namun kamu masih ngejalin hubungan sama dia dan berharap banyak sama diri dia. Akhirnya apa? Kamu dikendalikan. Ini sosoknya adalah Nidasima di cerita pertama Kevin dalam bukunya. Nidasima di sini sedang dikendalikan oleh iblis hutan sehingga dia terbelenggu. Dia tidak bisa bebas kemanapun. Maka untuk bisa melepaskan ini semua adalah coba pahami dulu tentang keinginan kamu dalam hubungan ini, apakah ada sebuah kemelekatan atau tidak. Kalau ada sebuah kemelekatan, inilah yang membuat kamu selalu berharap kepada diri dia. Ketika dia tidak ada kabar lebih dari 15 hari, tiba-tiba keinget dia terus, tiba-tiba kangen dia terus. Kamu sudah berupaya untuk healing, tiba-tiba keinget dia terus. Sedangkan di sini kami melihat kamu bukan menjadi bintangnya. Mungkin pembacaan ini membuat kamu delusi, membuat kamu tuh denial, membuat kamu menyangkal dan lain sebagainya. Tapi coba telah lagi di dalam realita kehidupan kamu ya. Karena ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal reading. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kesatria air. Sahabat kebahagiaan, kita sudah menemui kartu code card satu di sini, yaitu kartu kesatria air, mengindikasi memang ada peran orang lain. Jika tak ada kabar dan tak memberikan sebuah penjelasan di awal ketika dia menghilang, mengindikasi memang ada orang lain. Ada orang lain di sini. Kesatria air ini indikasi terkuatnya adalah perasaan emosional yang dibawa. Kalau misalkan kondisinya saat ini, kok dia lama banget ya nggak ngabarin gimana? Dia lagi baik-baik saja, entah dengan pasangan sahnya atau dengan orang lain. Jika ini adalah cinta bersigi-sigi, dia yang punya pasangan sah, dia saat ini bagaimana? Ya dia yang diutamakan adalah pasangan sahnya, karena kamu bukan prioritas. Karena dia datang kepada kamu sebagai iblis hutan yang hanya memanfaatkan dalam ranah emosional saja. Dan penting banget cinta secara mental di sini menggunakan pikiran, menggunakan sisi logika di dalam sebuah hubungan. Ada kalanya orang yang benar-benar berpikir secara logis, yaitu adalah seseorang yang memiliki defense maskulin yang kuat, maka dia akan memberikan cinta atau mengolah cinta itu sebagai cinta secara mental. Namun jika kamu sudah terhanyut di dalam sebuah cinta secara emosional di sini kepada diri dia, kamu mudah sekali diperbudak oleh iblis hutan ini. Sedangkan orang ini bisa mencintai 2 orang sekaligus jika cinta bersegi-segi kepada pasangan sahnya dan kepada diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya itu kan bener kan? Dia lagi kemana sih? Kekasih. Kekasih hatinya dia masih kepada pasangan sahnya. Atau mungkin juga jika dia single, karena ini bacaan general ya, jika dia single nggak ada kabar sama kamu, ada kekasih lain hati di dalam benaknya dia, dan kamu mungkin bukan menjadi prioritas utama. Karena apa? Ini mungkin lebih dari 15 hari. Kevin, tapi kalau perginya nggak ada kabarnya, nggak lebih dari 15 hari gimana? Dia pasti akan kembali kepada kamu, karena masih ada energi kekasih di dalam benaknya dia yang tertuju kepada kamu. Tapi kalau misalnya lebih dari 15 hari di sini,
yang Kevin rasakan, memang kamu bukan menjadi poin utama di dalam benaknya dia, tapi dia bisa kembali lagi sama kamu dalam upaya untuk memanfaatkan sebagai iblis hutan di sini. Seperti yang Kevin sebutkan, ini maknanya dari kartu tarot kuntilanak merah. Dan untuk saat ini mungkin saat kebahagiaan juga harus paham jika pembacaan Kevin di sini adalah cinta bersegi-segi. Kamu benar-benar harus paham. Kamu tuh seakan-akan seperti sosok orang yang hanya menjaga kekasihnya orang lain. Ketika dia terluka, datangnya sama kamu. Namun untuk saat ini yang dia tidak memberikan kabar sama kamu, ya dia lagi sama kekasihnya. Karena di sini adalah kartu tentang pasangan, the lover. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Ratu Udara. Oke, udah pasti ya soal bagian nih kartu court cardnya ini dominan. Ini kartu court card, ini kartu court card atau kartu kerajaan. Indikasi terkuatnya adalah mungkin kamu saat ini bukan menjadi pemeran utama di dalam benaknya dia, yang tak pernah ada kabar dari kamu. Dia tidak pernah memberikan kabar kepada diri kamu. Lalu bagaimana kamu di dalam hatinya? Kamu sekarang bukan menjadi seorang raja dan bukan menjadi seorang ratu lagi di dalam hatinya dia. Dan hargai rasa sakit kamu, hargai kata maaf yang pernah kamu berikan kepada diri dia, agar kamu sadar bahwa yang namanya cinta semacam ini, jika sudah terlalu menjadi kebiasaan, kalau misalkan ada masalah pergi, nggak ada kabar, nggak pernah bilang, ghostingin, dan kamu masih percaya sama orang tersebut, artinya kamu hanya melekat kepada sesuatu hal yang sifatnya adalah fana. Dan jika ini adalah cinta bersegi-segi, Kevin bisa bilang kamu terlalu bodoh untuk mencintai orang semacam ini. Kenapa Kevin bisa langsung ngomong seperti ini? Kartu pertama aja jelek loh, iblis hutan. Atau sama dengan kartu The Devil, yang sifatnya adalah pemanfaatan. Atau sesuatu hal yang sifatnya adalah menjerat. Kecuali berbeda, kartu The Lover-nya ini keluarnya di sini, atau kartu kekasihnya ini keluarnya di sini. Tapi kartu iblis hutan keluarnya pertama. Acuannya Kevin di dalam pembacaan, itu kartu yang paling inti permasalahan itu adalah kartu pertama. Dan selanjutnya, atau kartu-kartu selanjutnya, itu adalah kartu-kartu pelengkap untuk bisa melengkapi alur cerita. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, yang tak pernah ada kabar dari kamu, ada kemungkinan gak sih dia akan kembali kepada diri kamu? Oke, ada kartu petir. Petir di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah seketika, tiba-tiba, atau tak terduga. Apakah dia bisa datang kembali kepada diri kamu? Jawabannya adalah iya. Dia bisa datang kepada kamu di waktu yang tak terduga. Tiba-tiba datang sama kamu untuk kutuk-kutuk, yang membuat kamu terkaget. Dan setelah itu apa? Mungkin kamu akan mendapatkan sebuah tamparan hati dari perilakunya dia, atau mungkin juga kamu kembali lagi memaafkan diri dia, karena sifatnya adalah iblis hutan, yaitu menjerat kamu atau memanipulasi kamu atau memperdaya kamu. Kemelekatan yang terjadi dalam cinta bersegi-segi semacam ini memang terkadang mengejutkan diri kamu. Yang tadinya itu udah cinta banget, udah sayang banget, udah ngerasain nyaman banget, ngilang pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, ini bikin sakit banget sih sahabat kebahagiaan. Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ngilang, gak ada kabar, dihubungin nomornya diblokir, atau mungkin juga di WA juga sama, cuma centang biru doang, cuma satu centang doang, nggak dibaca. Dan ini membuat kamu tuh bingung, ada apa dengan diri dia? Karena Kevin melihat kamu bukan prioritas utamanya. Kalau ini adalah cinta bersegi-segi. Tapi kalau yang bukan cinta bersegi-segi, ini juga sama. Dia akan melakukan hal yang serupa. Tapi apakah dia akan kembali? Ya, dia akan kembali dengan waktu yang mengejutkan bagi diri kamu. Dan kembalinya dia ini ketika mungkin seringnya itu ketika kamu mungkin sudah mencoba untuk merelakan, sudah mencoba untuk sadar, tapi tiba-tiba dia datang lagi. Dan ini yang membuat kamu tuh kayak goyah. Bener gak sih? Bener gak sih? Memang jenis kategori cinta itu penting banget ya, sahabat kebahagiaan, agar kita bisa menyikapi cinta, termasuk cinta secara mental. Yang kategori cinta yang Kevin terapkan di pembacaan Kevin itu ada cinta secara fisik, cinta secara emosional, cinta secara mental, dan cinta secara spiritual.
Kalau kasusnya semacam ini, kamu perlu menggunakan cinta secara mental kamu untuk mencintai diri dia, agar kamu tidak mendapatkan sebuah efek kerugian. Apa sih cinta secara mental? Cinta secara mental itu adalah cinta yang memang dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran yang lebih logis lagi, yaitu tentang sebuah tujuan untuk bersama itu apa, tujuan ngejalan sebuah hubungan itu untuk apa. Semuanya itu memang sudah dipikirkan dari awal dan memang sudah ada sebuah kesepakatan bersama. Jika melanggar aturan atau kesepakatan, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah komitmen untuk bercinta. Karena orang yang menggunakan cinta secara mental, dia akan lebih paham, dia akan lebih logis lagi. Sehingga hati tidak berkuasa dalam sebuah hubungan. Ya memang cinta secara mental terkadang kaku, tapi kalau situasinya semacam ini, cinta secara mental tidak akan pernah dirugikan. Dan di sini kami melihat, orang yang menggunakan cinta secara emosional ini akan lebih banyak dirugikan. Kenapa? Karena sifat karakter dari kartu iblis hutan di sini ini adalah menjerat. Dan dia bisa datang kembali loh, sahabat kebahagiaan. Ketika dia datang kembali, apakah dia akan berubah sikapnya dia? Ada Raja Air. Ya, dia akan mengutarakan hal-hal yang manis. Raja Air di sini terkait dengan emosional yang mendalam. Artinya adalah emosional yang mendalam. Bagaimana dia ketika dia datang kembali, apakah bisa merubah sikapnya? Bisa. Dia hanya memanfaatkan kamu seperti kartu di iblis hutan di atas, dan kemudian dia akan mengacak-ngacak emosional kamu dengan kata-kata manis yang membuat cinta secara emosional kamu itu kayak benar-benar diisi oleh diri dia. Kamu mungkin mencintai dia secara emosional, cinta secara emosional. Ketika kondisinya kayak gini, kamu kayak ngerasa dirugikan oleh diri dia, dan dia tahu betul kamu tuh penuh dengan emosional. Akhirnya dia menguasai emosional kamu. Ketika emosional kamu sudah dikuasai, ya mungkin kamu akan terjerat lagi sama dia. Dan ini yang paling banyak adalah cinta bersegi-segi. Ini adalah cinta bersegi-segi. Dia bisa setia nggak sih? Kevin lihat nggak sih? Karena di sini ada 2 ratu di sini. Ada 2 ratu, ada sang kekasih, dan di sini ada kartu ratu udara. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada tanah ke-10. Saat kebahagiaan, jika dia datang kembali kepada diri kamu, alasan utamanya ini klasik banget. Kalau nggak pekerjaan, yaitu tentang keluarga. Tanah ke-10 ini juga memiliki makna tentang keluarga dan tentang sebuah kebebasan. Bilangnya dia ada urusan sama keluarga, bilangnya dia urusan sama kekasihnya, sama pasangan sahnya dan lain sebagainya. Itu adalah alasan klasik bagi diri dia, sehingga kamu percaya. Karena orang ini memang pandai untuk menggerakkan hati kamu untuk tertuju kepada diri dia. Kenapa bisa semacam ini sih, Kevin? Padahal kalau aku berpikir secara logis pun juga ini memang rugi banget buat aku. Kamu tuh memang di awal tuh sudah terlalu menaruh harapan yang besar terhadap cinta bersegi-segi semacam ini kepada diri dia. Kamu terlalu banyak memberikan sebuah afeksi kepada diri dia. Ya memang dia pernah memberikan sebuah penyembuh hati kepada diri kamu. Namun tidak benar-benar sembuh. Justru membuat kamu tuh kayak kecanduan dia. Makanya ketika kita sudah menikah, sebisa mungkin kalau ada masalah apapun jangan bercerita kepada lawan jenis atau apalagi adalah orang eksternal. Ini bisa menimbulkan sebuah perasaan yang mendalam karena diperhatikan dari obrolan, sehingga timbullah sebuah cinta bersegi-segi. Kalau kita punya masalah yang besar, sebisa mungkin coba untuk mandiri. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, manusia itu sejatinya akan menyelesaikannya itu sendiri. Kita datang ke dunia itu sendiri, dan kita pergi pun juga sendiri. Kalau masalah semacam ini selesaikan sendiri dulu. Kalau ada masalah secara internal di dalam hubungan rumah tangga, selesaikan dulu sendiri. Kalau nggak bisa bagaimana? Cari orang kerabat terdekat kamu, yaitu keluarga. Bisa ke kakak, adik, ke orang tua atau siapa, meminta solusi. Kalau merasa bahwa menceritakan ke keluarga terdekat nggak mampu, coba ke bestie, teman. Tapi sebisa mungkin itu adalah benar-benar teman dan sahabat sejati kamu. Ya kalau lebih bagusnya adalah jangan lawan jenis. Takutnya apa? Ada perasaan emosional yang mendalam dan kemudian timbullah perasaan suka di situ. Karena merasa diperhatikan, karena benar-benar merasa ditolong banget.
Cinta bersegi-segi itu memang berawal dari sebuah curhatan semacam itu. Dan kalau misalkan kamu curhat sama orang yang baru dikenal di sosial media, dan kemudian curhat orangnya juga sama, punya kasus yang sama, nanti akan ada sebuah hal yang memanfaatkan sebuah keadaan sebagai hubungan yang mendalam. Ini rata-rata cinta bersegi-segi itu munculnya di situ, sahabat kebahagiaan. Kasusnya itu memang ada di situ. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada putri api. Wow, alur energinya dia pasti akan kembali lagi sama kamu sih, sahabat kebahagiaan. Tapi kembalinya kepada diri kamu ini bukan sesuatu hal yang sifatnya adalah tulus ya. Simbolnya di sini putri api, Nidasima. Dia sedang menyunggih, apa sih namanya menyunggih kalau ditaruh di kepala benda. Kepalanya di sini ada nampan dan kemudian keluar api. Ini sebenarnya memiliki makna tentang di dalam pikirannya dia. Si orang ini datang kepada kamu. Ini adalah pikiran yang datangnya itu dari gairah atau keinginan. Api itu simbol dari gairah. Ketika dia datang sama kamu, dia memang sedang bergairah kepada diri kamu. Karena dia hanya bermain sebuah hasrat saja kepada diri kamu. Mungkin kamu akan menyangkal dalam hubungan semacam ini. Tapi kalau kamu tidak menyadari tentang apa yang terjadi antara kamu bersama diri dia, kamu bisa terjebak di dalam hubungan yang sifatnya adalah melekat, balik di kartu pertama, di kartu The Devil atau kartu Iblis Hutan. Makanya untuk menyadarkan diri itu penting banget, sahabat kebahagiaan. Menyadarkan diri itu penting banget. Biar sahabat kebahagiaan tidak terus berlarut-larut berharap kepada hal yang salah. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngelepasin dia, bagaimana sahabat kebahagiaan untuk bisa ngelepasin ini semua? Karena mungkin sebagian di antara sahabat kebahagiaan ini memang butuh proses. Kenapa butuh proses? Karena kalian sudah menggunakan cinta secara emosional atau cinta secara fisik. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berpikir bahwa aku sudah mencoba untuk mentreatment diriku, untuk healing, untuk tidak terhubung sama dia, tapi nggak bisa. Pelan-pelan sahabat kebahagiaan, tidak bisa dipaksakan. Pelan-pelan saja. Yang penting kamu belajar untuk menyadari kenyataannya, menyadari apa yang terjadi, dan kemudian coba kuatkan tekad kamu, niat kamu dalam hubungan semacam ini tuh harus disudahi atau tidak. Kamu benar-benar harus punya tekad. Tapi kalau misalkan sama-sama memiliki koneksi ikatan batin yang kuat, bagaimana? Yuk belajar untuk menyadari, minimal belajar untuk menyadari. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada putri tanah. Oke, fiksi sahabat kebahagiaan ini paling banyak adalah kartunya adalah court card atau kartu kerajaan. Kartu kerajaan itu identik dengan orang lain ya, sahabat kebahagiaan. Kita hitung kartu kerajaannya. Yang pertama di sini adalah kesatria air, ada ratu udara, ada raja api, dan putri tanah. Mengindikasi orang ini bisa mencintai dua orang sekaligus. Dan apakah dia bisa memilih kamu? Kevin, lihat jawabannya adalah tidak. Apakah kamu ada di dalam hatinya dia? Dia ada di dalam hati kamu ketika dia merasa dengan yang sahnya atau dengan siapapun yang ada di pihaknya dia selain kamu. Itu kalau kondisinya nggak baik-baik saja dan kemudian akan datang kepada diri kamu. Ini adalah energinya dia. Kalau ini cinta bersegi-segi. Tapi aku sama dia nggak cinta bersegi-segi, Kevin. Bagaimana? Ya, selain kamu ada orang lain. Intinya itu. Karena kartu kerajaan ini muncul lebih dominan ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Tapi dia akan kembali lagi sama kamu. Dan ketika dia kembali sama kamu, keputusan ada di kalian ya. Karena Kevin nggak akan pernah ngambil keputusan. Ini adalah ranah cinta kalian secara general. Jadi sebisa mungkin bijaksanalah untuk menyikapi ini semua. Kalau kamu masih kuat untuk disakiti, silakan. Kalau kamu sudah ngerasa sudah cukup dengan hubungan semacam ini, ya silahkan untuk menyadari. Kevin membebaskan kalian untuk menyikapi ini semua seperti apa. Yang penting sahabat kebahagiaan harus bisa lebih mencintai diri sendiri.
Karena Kevin sangat menghargai seseorang yang lebih mencintai diri sendiri ketimbang mencintai hal yang sifatnya adalah fana. Apa kata semesta dalam hubungan semacam ini? Apa kata semesta? Rasa syukur. Rasa syukur di sini adalah tentang bagaimana saat kebahagiaan mengalihkan rasa sakit itu sebagai rasa syukur. Rasa sakit yang kamu dapatkan tentang hal-hal semacam ini, jadikan rasa syukur. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyadarkan diriku dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Kau telah menunjukkan siapa diri dia kepada diriku. Aku bersyukur Engkau selama ini memang perhatian dan memang peduli kepada diriku. Selamatkan aku ya Tuhan. Dan untuk selanjutnya aku akan lebih bisa mensyukuri ketika aku sudah bisa mencintai diri sendiri. Dan untuk saat ini aku memang sedang belajar untuk mencintai diri sendiri. Dan rasa syukur yang aku rasakan memang adalah hal yang terindah yang bisa aku rasakan. Tentang kebahagiaan datangnya bukan dari dia saja. Kebahagiaan yang aku dapatkan adalah rasa syukur kepada diriku sendiri, yang selama ini memang sudah mengikuti kata hati. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, pelepasan. Ya, ketika sudah melepaskan dan bersyukur, maka semuanya akan menjadi lebih lega. Sehingga saat kebahagiaan tidak lagi dibayang-bayangi oleh hal-hal yang berkaitan dari ingatan atau perasaan tentang diri dia. Pelepasan di sini bukan berarti cuma melepaskan, tapi memaafkan. Aku di sini memaafkan diri dia. Aku di sini memaafkan tentang keadaan, dan aku di sini memaafkan kepada diriku sendiri atas yang pernah aku perbuat dalam hubungan cinta bersegi semacam ini, atau cinta yang lain, terserah versi kalian apa. Intinya adalah ketika saat bagian berada di kondisi yang tak menentu semacam ini, coba lepaskan energi negatifnya dengan cara apa? Memaafkan. Ngomong langsung Kevin sama dia, enggak usah, kamu ngomong dalam hati kamu, karena ini tentang jiwa kamu, tentang diri kamu. Kamu bisa berkata dalam diri kamu ketika dia lebih dari 15 hari gak ada kabar dari kamu dan kamu memang sudah tahu kenyataannya itu seperti apa. Bilang dalam hati kamu, sebut nama kamu, misalkan namanya adalah Kevin. Kevin, aku tahu ini sangat menyakitkan untuk kita, dan untuk saat ini aku belajar untuk melepaskan energi negatif yang ada pada diri kita berdua. Diri kita berdua itu artinya diri kita dengan jiwa kita ya. Aku di sini memaafkan diri dia. Aku memaafkan kesalahannya. Aku memaafkan sikapnya yang membohongi aku, yang mengingkari janji. Aku memaafkan segala sesuatunya yang berkaitan dari dia. Dan aku memaafkan kepada diriku, yang aku hormati, yang aku cintai, diri sendiriku. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Lakukan hal ini di sebuah ruangan yang membuat kamu tuh nyaman, atau mungkin juga di tempat terbuka dengan cara grounding. Pelepasan semacam ini adalah bentuk rasa damai di dalam hati, agar kamu tidak kayak ngerasa keinget dia terus, kepikiran dia terus. Ini adalah sebuah treatment saat kebahagiaan. Kalau misalkan ada sebuah pelepasan dan kamu belajar untuk melepaskan, tapi tiba-tiba ingat diri dia, langsung dimaafkan saat kebahagiaan. Orang yang kamu rasakan langsung dimaafkan. Dan kamu perlu memaafkan diri sendiri, agar hal itu tidak terus muncul di dalam diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, pertumbuhan. Saat kebahagiaan, kamu bisa tumbuh tanpa dia kok. Kamu bisa berkembang tanpa diri dia. Karena sejatinya, seseorang yang bisa membuat kita berkembang bukan karena orang lain, tapi karena diri kita. Jika mungkin kamu menyadari ini adalah alur cerita untuk diri kamu, kamu yakin bahwa diri kamu bisa mengalami sebuah pertumbuhan menjadi pribadi orang yang lebih kuat lagi. Sehingga kamu akan menggunakan cinta secara mental ketika berhubungan dengan seseorang. Meskipun kamu akan selamanya menggunakan cinta secara emosional kamu sebagai bentuk empati, tapi kamu belajar untuk menggunakan mental kamu untuk berperan di dalam sebuah hubungan. Sehingga kamu bisa tumbuh menjadi orang yang lebih kuat lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan. Kebahagiaan datangnya bukan dari orang lain. Kebahagiaan datang di dalam sebuah penderitaan ketika kita sudah belajar dari penderitaan tersebut. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu datangnya dalam diri. Dan ketika kamu sudah menyadari bahwa kebahagiaan itu datangnya dari diri kamu, lakukan apapun yang
menurut kamu ini adalah menyenangkan, yang membuat kamu bahagia. Lakukan banyak kegiatan yang membuat kamu itu merasa, ya aku bahagia sekali dengan hal ini. Lakukan. Jangan hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, namun lupa caranya untuk membahagiakan diri sendiri. Yang tak pernah ada kabar darinya, kamu yang bukan menjadi pemeran utama. Untuk saat ini, dalam hidup kamu, peran utama dalam skenario kehidupan percintaanku adalah diriku sendiri, bukan dia. Kalau dia mengklaim aku bukan pemeran utamanya, kali ini aku adalah pemeran utama untuk skenario kehidupanku sendiri. Karena aku layak bahagia, aku yang akan menentukan kebahagiaanku. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kehangatan. Saat kebahagiaan, ketika kebahagiaan di sini kalian peroleh, maka semesta akan memberikan sebuah kehangatan di dalam gelapnya malam. Simbolnya ada sosok perempuan yang sedang menyalakan sebuah api unggun di tengah hutan yang gelap. Di dalam kesendirian kamu, di dalam rasa sepi kamu, ketika kamu sudah bisa mensyukuri, ketika kamu sudah bisa melepaskan, ketika kamu sudah tumbuh di sini, ketika kamu sudah bisa merasakan kebahagiaan untuk diri kamu akan merasakan kehangatan di dalam sebuah rasa sepi. Dan rasa sepi tidak akan pernah membuat kamu takut. Karena kamu yakin bahwa dirikulah yang bisa mengantarkan kebahagiaan itu. Dan dirikulah yang bisa memberikan kehangatan itu untuk jiwaku. Ini adalah alur energi berkaitan dari pembacaan kita kali ini. Ya mungkin ini tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi Kevin harapkan pembacaannya Kevin ini dijadikan sebagai kekuatan buat saat kebahagiaan untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan Kevin tidak akan mengambil keputusan apapun untuk kalian seperti apa. Yang terpenting adalah menyadari dan lebih mencintai diri sendiri. Itu pasti akan Kevin hormati dan Kevin hargai. Oke, siapapun kalian yang kasusnya berada di pembacaan Kevin di sini, tetap semangat. Kevin yakin energi semesta tentang rasa syukur, pelepasan, pertumbuhan, kebahagiaan, kehangatan ini akan hadir kepada diri kamu ketika kamu benar-benar mencintai diri sendiri. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak keluar, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, nggak usah kecewa ya soal kebahagiaan. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama ada Libra. Libra muncul untuk energi yang pertama. Selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Taurus. Taurus muncul. Lalu selanjutnya ada zodiaknya Virgo. Lalu di sini ada Gemini. Selanjutnya di sini ada Capricorn. Lalu ada Leo. Lalu di sini ada Aries, Aquarius, dan yang terakhir adalah Pisces. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Untuk inisial namanya, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf B untuk Bravo, lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa. Lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf W untuk Woman. Lalu selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin. Lalu selanjutnya ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya di sini ada huruf X untuk Christmas. Lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf R untuk Romeo. Lalu di sini ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya ada huruf Z untuk Zero. Lalu di sini ada huruf C untuk Charles. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf F untuk Fanta. Dan yang terakhir adalah huruf M untuk Mama. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia.
Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.